Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke modul keempat, yaitu kelas dan objek. Langsung ke teori dasarnya. Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau disingkat menjadi OOP merupakan suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep kelas dan objek. Paradigma ini populer digunakan dalam membangun program yang besar, kompleks, dan rutin diperbarui. Kode yang ditulis menggunakan OOP akan menjadi terstruktur, mudah digunakan berulang kali, mudah diperbesar dan diperbanyak, dan sangat efisien. Lanjut lagi ke kelas. Kelas merupakan blueprint atau template untuk membuat objek. Sebagai analogi, suatu penerbit akan sebuah template setiap kali menyusun buku, nantinya template ini akan digunakan saat penerbit akan mencetak beberapa buku. Nah, menggunakan template yang sama, maka semua buku akan memiliki struktur yang serupa. Contohnya dari cover, daftar isi, dan sebagainya. Template tadi adalah kelas dan buku-buku yang dicetak penerbit adalah. Terus kelas dibuat menggunakan keyword kelas diikuti dengan nama kelas, kemudian kurung kurawal sebuah kelas ditulis di dalam sebuah file Java dengan nama yang sama dengan nama file. Kelas book. Kode di baris ke-1 adalah deklarasi kelas bernama book. Sebuah kelas sederhana dipresentasikan menggunakan salah satu Unified Modeling Language, yakni kelas diagram seperti gambar berikut. Yang ketiga, objek. Objek dibuat menggunakan kelas. Sintak pembuatan objek diawali dengan nama kelas yang digunakan, kemudian nama objek. Nama objek, tanda sama dengan keyword new, lalu nama kelas diikuti tanda kurung. Ya, public class book app. Public static void main string args book my book sama dengan new books. Diakhiri dengan tanda kurung dan petik koma. Lanjut, slide selanjutnya ada nanti keluarannya itu di ini diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Terus lanjut, kode di baris ketiga adalah pembuat objek myBook dari kelas book. Itu yang kode sebelumnya. Yang keempat, file. Objek bisa menyimpan data menggunakan file. Data yang disimpan misalnya judul buku, tahun terbit, dan lain sebagainya. File juga terkadang disebut sebagai properti atau atribut file dideklarasikan di kelas terlebih dahulu sebelum bisa menyimpan data di objek sintaks. Deklarasi file serupa dengan variabel. Kelas book, string title, integer, years, published. Final string language, English. Di baris kedua hingga keempat merupakan deklarasi file title, years published, dan language di dalam kelas book. Kelas book yang memiliki file di dalamnya diperlihatkan di kelas diagram berikut ini. Susahnya ini ya. Oke. Data disimpan ke dalam file dengan cara memberikan value kepada file melalui assignment
Seperti halnya variabel data dapat diakses dengan menuliskan nama objek, kemudian tanda titik, dilanjutkan dengan nama file. Nah, book book his book sama dengan new book. His book dot title sama dengan ini judul bukunya The Hunger Games. His book years published 2008. System outprint his book title, system outprint his book language. Kode di baris kedua dan tiga adalah pemberian value terhadap kepada file title dan years published. Sedangkan kode di baris kelima dan enam dilakukan akses terhadap value kedua file objek. His book sekarang memiliki data judul buku dan tahun terbit melalui kedua file tadi. Yang kelima, metode. Objek bisa berisi metode untuk melakukan suatu operasi, misalnya sebuah objek buku memiliki data tahun terbit. Suatu metode bisa digunakan untuk menghitung dan menentukan apakah buku ini sudah tua atau belum. Deklarasi metode dilakukan di dalam kelas dengan sintak yang serupa dengan metode di modul sebelumnya. Class book. Boolean is vintage integer current years. Integer egg, current years dikurang years published. Return egg lebih dari 50. Terus ke slide selanjutnya. Pada di baris ke-6 hingga 10 merupakan deklarasi metode each vintage yang mengembalikan value bertipe boolean. Metode ini akan menentukan apakah buku sudah tua atau belum. Metode di dalam kelas dipanggil dengan cara yang berbeda dari metode lainnya, yakni dengan menuliskan nama objek, tanda titik, diikuti dengan nama metode. System outprint his book is vintage 2020. Kode di baris ke-12 ini merupakan pemanggil metode isVintex dengan mengirimkan parameter 2020. Kelas body yang memiliki sejumlah file dan sebuah metode digambarkan di kelas diagram seperti di bawah. Ini. Suatu kelas diperbolehkan untuk memiliki beberapa metode yang kembar asalkan masing-masing dilengkapi parameter yang berbeda. Situasi ini disebut dengan metode overloading. Ya, import java.times.years. Yearsmon. Classbook. Boolean is fintech. Integer current years. Integer egg. Current years dikurang years published. Return egg lebih dari 50. Boolean is fintech. Integer current years. Sama dengan yearsmon no the get years. Integer egg current years dikurang years published, return 8 lebih dari sama dengan 50. Kode di baris ke-8 hingga 10 adalah deklarasi metode isVintex dengan parameter current years. Sedangkan kode di baris ke-13 hingga 17 adalah deklarasi metode dengan nama yang sama namun tanpa parameter. Kode di baris ke-14 akan menghitung tahun saat ini. Sistem outprint his book is fintech. Pada di baris 13 memanggil metode tag yang tak membutuhkan parameter. Lanjut yang keenam, konstruktor. Di antara metode di dalam kelas adalah ada satu metode yang akan dideklarasikan pertama kali secara otomatis. Ketika objek dibuat, metode ini disebut sebagai konstruktor syntax. Pembuatan konstruktor menggunakan nama kelas diikuti dengan tanda kurung di dalamnya. Lanjut lagi. Bisa berisi parameter Java memiliki 3 tipe konstruktor, yakni no argument, constructor, parameters, dan parameters constructor, dan default constructor.
No argument constructor adalah konstruktor yang tidak membutuhkan parameter, contohnya public class, magazine, string title, integer use, magazine system or print, magazine class created. Pada di baris kelima hingga 7 adalah no argument constructor di kelas magazine. Parameter konstruktor adalah konstruktor yang membutuhkan parameter. Ya, public class magazine, string title, integer use, magazine string title, this title sama dengan title. Pada di baris kelima hingga ketujuh adalah parameter constructors. Di kelas magazine, constructor ini membutuhkan parameter title. Nah, ini parameternya nih, title. Keyword this digunakan agar tidak terjadi variable shadowing, yakni ketika terdapat dua variabel yang dengan nama yang sama namun terletak di scope yang berbeda. Jika hal ini terjadi, maka variabel akan berhenti di scope terluar, tidak bisa diakses. Public class magazine string title in integer issue, magazine string title integer edition, this title sama dengan title, issue sama dengan edition. Kode di baris kelima merupakan deklarasi konstruktor untuk kelas magazine. Konstruktor ini menerima parameter title dan edition. Value kedua parameter akan diberi kepada value title dan issue. Konstruktor dipanggil ketika objek dibuat. Jika konstruktor memiliki parameter, maka ketika objek dibuat, parameter ini wajib memberikan ke dalam tanda kurung public class magazine app, public static void magazine string args. Nah, ini wajib nih tanda kurung nih. Sekian pembahasan tentang modul keempat ini, kelas dan objek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.